Salam bahagia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada pembahasan kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Wajio. Jabatan saya Guru Mata Pelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan, Unit Kerja SMK Negeri 2 Kendal, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Barat, Mangga Utara, Purin, Kendal. Untuk menyimpulkan tentang apa yang sudah kita pelajari dari modul 1.1, mulai dari diri, eksplorasi konsep, di mana kita ada forum diskusi, kemudian ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, dan diakhiri dengan elaborasi pemahaman. Berikut pertanyaan pemantik yang bisa digunakan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ini pertanyaan kepada diri kami. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya mempelajari modul 1.1, anggapan saya terhadap murid adalah sebagai berikut. Yang pertama, murid sebagai objek pembelajaran. Yang kedua, murid mendapatkan penugasan yang sama. Kemudian yang ketiga, murid cenderung kurang aktif dan kurang motivasi. Yang keempat, guru lebih banyak menuntut untuk dapat mencapai kompetensi tertentu. Kemudian berikutnya, pembelajaran di dalam kelas masih didominasi oleh guru. Kemudian pembelajaran hanya transfer pengetahuan dari guru kepada murid. Kemudian berikutnya adalah fokus pada pencapaian ketuntasan kurikulum dan KKM yang terkadang dipaksakan. Kemudian berikutnya adalah guru lebih banyak memberikan penilaian summasi. Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama adalah saya beranggapan bahwa setiap siswa atau setiap murid tumbuh dengan kodratnya masing-masing. Guru berperan menuntun agar murid mencapai kodrat kebahagiaan hidup dan tidak salah arah. Kemudian yang kedua, pembelajaran tidak hanya sekedar transfer knowledge akan tetapi olah cipta, rasa, dan karsa, serta penumbuhan budi pekerti melalui pembelajaran dan budaya sekolah. Kemudian yang ketiga, saya memfasilitasi kegiatan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid. Bisa diskusi, bisa tugas kelompok, dan lain sebagainya. Kemudian memasukkan video, blog maupun web dalam pembelajaran. Jadi kita memasukkan video supaya anak lebih memahami tentang apa yang dibahas. Kemudian kesepakatan kelas untuk pembelajaran yang merdeka dan menghormati kemerdekaan orang lain. Kemudian terakhir adalah pembelajaran kepada anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi kita harus selalu mengedepankan murid. Pembelajaran kita harus kita sesuaikan dengan kodrat zaman yang ada sekarang. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas
dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah memahami kondisi karakteristik peserta didik dengan melakukan asesmen diagnosis untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan, bakat, minat anak, serta gaya belajar mereka. Kemudian yang kedua, menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Kemudian berikutnya adalah pembelajaran mengutamakan penumbuhan budi pekerti, mengembangkan kegiatan pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada kebutuhan peserta didik. Yang terakhir adalah mengembangkan pembelajaran sesuai dengan budaya sekolah. Tentu saja budaya sekolah kita sesuaikan dengan budaya lokal yang ada di daerah kita. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai kesimpulan dari refleksi ini, akan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan kemauan orang tua, orang dewasa, maupun guru. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun agar anak untuk menebalkan garis samar-samar, agar dapat memperbaiki laku untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri, anak, dan sosiokultur. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian refleksi diri saya terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga dengan mempelajari modul 1.1 ini, saya bisa berperan untuk mengubah metode pendidikan yang ada di sekolah saya untuk menjadi lebih baik sesuai dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.